wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ma ba'du. Para jamaah, para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, panjatan puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terawuh berkumpul hadir dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan sakit kempal lenggah, hadir untuk mengkaji ilmu Allah, mengkaji ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mugi-mugi barokah majelis kula kalih panjenengan sedaya diparingi istiqomah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam mugi-mugi tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kemarin telah kita bahas bab nopo kemarin? Eling. Tak pikir lali sama. 15 rambut. Wudu nggih. Kemarin fardu-fardunya wudu nggih, leres. Yang pertama yaitu harus niat. Wudu niku kedah niat. Kalau wudu tanpa niat maka hukumnya tidak sah. Sebab wudu itu kunci daripada salat. Al-wudu miftahus salat. Wudu itu kuncinya salat. Kalau wudunya benar, maka insya Allah salatnya akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya, kalau seseorang itu wudunya asal-asalan, maka dia sedikit akan diberikan kenikmatan untuk sholat. Yang pertama harus niat. Maka dia harus berniat untuk mengangkat daripada hadas. Hadas apa? Hadas kecil apa besar? Kecil. Hadas kecil. Kalau wudu itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu bisa terangkat dengan mandi. Kan gitu? Kalau wudu cukup dengan kalau hadas kecil cukup dengan wudu. Kalau hadas besar tidak cukup dengan wudu, tapi harus dengan mandi besar. Itu hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu ma'aujabal wudu, diwajibkan untuk wudu. Artinya apa? Terangkat dengan wudu. Kalau hadas besar, ma'aujabal ghusul, diwajibkan untuk mandi. Habib, saya hadas besar, Bib, cuma wudu saja. Enggak bisa. Walaupun sampean wudunya 1000 kali tetap tidak terangkat. Kenapa? Sebab hadas besar itu bisa terangkat kalau sampean sudah mandi. Mandi apa? Besar. Seberapa besarnya? Nggih. Mandi besar itu ya dengan niat. Nggih. Nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi. Ala perempuan habis haid mandi besar.
Orang laki habis kumpul atau keluar daripada sperma atau mani, maka wajib untuk mandi besar. Mandi kecil tidak bisa, mandi besar harus ya. Dan mandi besar itu harus punya niat, sampean. Ada hati loh, nggih. Kayaknya harus penting, ilmu itu penting. Orang itu kalau punya ilmu enak hidupnya. Wong bingung niku lek gak duwe ilmu. Wong gak duwe ilmu tuh uripe terbatas, Pak. Kate ngalor nabrak ngidul, nabrak donya kok sempit. Kayak sempit direko-reko dhewe. Napa direko-reko? Dikira-kira dhewe. Urip padahal kadang salah kabeh. Tapi orang itu kalau punya ilmu, dunia luas. Mau melakukan apapun nikmat, oleh, ono ilmunya. Kayak orang wedok itu loh, Bu, masak, Bu. Saman iso masak cuma kuah kelor tok. Bingung. Kelor. Bang lanang ngomong, "Dik, masak apa?" Kelor. Kesuk maning Selasa, "Dik, kelor." Nggih. Kok kelor tok? Istiqomah. Gayane ngaji. Jare Habib kan jare kok istiqomah kan. Padahal gak iso mah. Padahal masak ilmu tata boga kan kakak nggih. Sama iso rawon nggih. Soto nggih. Suwi gak ono soto, gak ono rawon nggih. So. Nggih, gak koyo subuh ono. Maghrib. Sing ono paran-paran ding. Allah. Nggih, macam-macam enten tempongan sambel. Insyaallah. Kok iso tetok kono sampean iki ya? Lah ilmu. Tapi kalau seseorang tanpa ilmu bingung, Pak, bingung. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang kalau mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya akan ditolak, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mugi-mugi selamat. Allahumma amin. Enak, Pak, orang kalau punya ilmu enak. Ada orang datang punya anak 4, 5. Baru tanya nih, cara mandi besar nih. Bagaimana Habib tata cara mandi besar? Saya tanya, anaknya berapa? 6, 5. Kok buru takon? Izin, Bu. Izin, Bu. Sehingga ya yang sama lakukan dulu, ya ngawur, Beb. Pokoknya atus. Kan angel, Pak. Anake wis 6. Buru takon. Kan wedok kasep. Lah anake siji ngono. Atau meteng enak. 6 sampai gede-gede. Buru takon ning ndi wae ngene. Padahal majelis teng Banyuwangi kuatah, Pak. Setiap malam ada, tinggal milih kan majelis. Di mana-mana milih. Tapi kenapa mereka enggak mau? Malu, izin. Yang pertama niat. Waktunya niat itu ketika awal membasuh daripada wajah. Berarti nawai pun. Kemarin telah kita bahas. Yang kedua, membasuh wajah. Fardu itu ya. Niat, setelah niat basuh wajah. Dari mana basuh wajah? Panjangnya ma baina manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lihyain. Dari tumbuhnya apa? Rambut sini. Paham ya? Tumbuhnya rambut sampai muntahal lihyain. Sampai akhir daripada dagu. Nah, sampean kalau sudah belajar ilmu seperti ini, amal biar enggak hilang. Makanya kita wudu harus tenang. Tuh. Tahu ya? Tuh. Dari ujung rambut pinggir tuh. Jok ngene-ngene tok memang. Kalau ngene tok gak sah. Paham ya? Apalagi orang perempuan loh. Sampean habis pakai apa? Dak. Hilangno sik, Bu, aja eman-eman sampean. Ndak boleh.
Orang mau wudu, perempuan pakai bedak, lipstik, nggih, langsung sampai nawaitul wudu'a tanpa menghilangkan itu enggak sah. Kenapa? Karena air mukhalid, tercampur. Paham ya? Air itu bukan mutlak, akhirnya tercampur. Harusnya gimana, Beb? Ilangno dhisik. Ilangno dhisik. Wedake diilangi dhisik, lipstike diilangi, ikine diilangi, alise semuanya wis ilang kabeh baru nawaitul wudu. Sama dengan sampean pakai sabun. Sabun apa? Gak adus rupane. Apa? Cuma pakai sabunmu muka. Apa sabun muka itu apa biasanya? Biore. Terus apa mana? Sabun muka dan lain-lain. Nggih. Sabun muka sampean. Ini masih banyak busanya. Belum dihilangkan langsung nawaitul wudu Anda boleh. Bagaimana caranya? Hilangkan dulu. Busanya dihilangkan, setelah hilang baru nawaitul wudu'an. Nah, nomor 2, fardunya wudu yaitu membasuh daripada wajah. Mulai sekarang wajah. Dari tumbuhnya rambut sampai terakhirnya dagu. Perhatikan nih sama hati, sampai teng mriki kok mboten basah, gak sah. Ekstrim Beb ya. Syariat kok ekstrim. Habib ini fatwanya kok ngot. Memang fatwanya, bukan fatwa nih. Memang carane Nabi. Loh kok saya tidak pernah mendengar? Ya ini baru mendengar sebenarnya. Kita ini kadang wudu asal-asalan. Hati-hati. Ya Allah. Kadang ada orang belajar bab wudu baru tahu. Ya Allah, Habib ya? Iya. Kemudian lebarnya dari telinga sampai telinga. Kemarin kita bahas. Paham ya? Telinga sini sampai sini. Berarti harus dibasuh. Berarti telinga ini termasuk bagian daripada wajah. Allah, buru paham. Dan apapun yang berada di wajah wajib untuk dibasuh. Di antaranya rambut. Kemarin sudah ya? Rambut. Wajib wajibu ghusluha kulluha. Wajib untuk dibasuh semuanya rambut yang ada di wajah. Yang ada berapa? Ini saya ini. Ada berapa? 20. Sepakat 20? Gak kakean. 20 ya. Nggih. Wajib. Jadi kalau ada semuanya harus dibasuh. Nabi Muhammad itu punya jenggot itu panjang, Pak. 1 genggam. Sampeyan kalau punya jenggot kalau bisa sak genggam bagus. Kok sak ngene tok gitu. Enggak apa, panjang. Nabi itu dalam riwayat beliau jenggotnya itu tidak melebihi dari 1 genggaman. Kayak gini. Tuh. Sak ngene enggak pernah Nabi sak ngene kata. Kedawan. Go ning barbershop. Barbershop. Sak gini. Nabi, makanya Nabi kalau uduk ngeten, Pak. Ketika sampai ada di jenggot dipegang gitu. Ya, makanya sama kalau niat ngerawat jenggot jangan melebihi daripada genggam 1 genggam. Sama nek sak ngene tok gumbanteng sama temenan. Pantang. Dicukur, Beb. Enggak apa-apa, pokok rapi, Pak. Sing enggak oleh iku acak-acakan enggak seneng. Kalau ditata rapi bagus. Jadi wong itu nampak itu seneng gitu loh. Iya. Oh, seneng. Ngene sing sebelah pendek. Kok iki mlayu mrene. Wong delok ketika ditoto ganteng. Bagus. Semuanya itu seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ghuslul mirfaqain. Fardunya wudu itu sunatan ya dari ujung sampai mana? Sampai mana? Siku. Mana siku sampean? Sampai siku. Mirfaq siku. Humal azmani
Al-barizan baina sa'id wal 'adud wa fi kulli yadin mirfaqan. Ya. Yang dibasuh itu adalah di sini antara apa di sini? Lengan bawah sama lengan atas. Ya, ini mirfaq. Dari sini sampai sini. Ya. Siku dari ujung sampai siku. Siku ini sampai mana? Siku. Karena orang tanya, Habib yang dinamakan siku yang mana? Sing di sini. Sing ngarep apa sing mburi, apa sing pinggir? Apa garis iki? Oh. Yang mana siku itu? Hah? Ini Bu. Bukan yang ini, bukan. Atau semuanya ke sini? Kalau Saman ngomong sini berarti dari sini sampai sini tok. Ngarep gak usah. Oh, ilmu fikih ini jelimet, Bu. Jelimet, Pak. Makanya kan ada bahsul masail, membahas tentang masalah. Lewes dikorek ngeten tok, Pok, iso jam-jaman sampean. Kalau ada pertanyaan yang dinamakan siku yang mana? Ini. Orang tanya, berarti yang wajib dibasuh dari sini sampai siku berarti gurine tok. Ngarepe apakah siku? Ngomong iya. Ya terus yang mana yang siku itu? Bahas ya, Pak. Jam-jaman ya. Golek ning kitab-kitab, bahsul masail namanya. Golek-golek masalah. Oke. Jam-jaman dan itu yang hadir kiai-kiai top-top besar-besar. Ya. Makanya dibahas. Habib terus siku. Kita ini kan nggak tahu siku, Beb. Yang mana? Garis siku sing endi, Beb, siku itu? Kita nggak tahu, Pak. Saman kalau wudu ngawur ngene apa alon-alonnya? Ngawur gitu, ngene. Ilmu ngawur. Kadang ilmu ngawur ya enak, Pak. Saman kan gini, sret, siku. Op, pas siku, sit. Balik lagi. Nggih. Kita ngawur kan. Lah makanya ulama mengatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada kaidah mengatakan kita itu diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membasuh dari ujung sampai siku. Lah wajib kata ulama untuk dilebihi sampai mana, Beb? Ke atasnya sedikit. Nah, sehingga kelebihan daripada siku ini wajib juga. La yatimul wajib illa bihi fa wajib. Tidak akan sempurna basuhan dari siku kecuali dengan ini, maka ini hukumnya wajib. Namanya ghurrah. Makanya Nabi mengatakan besok umatku ketika hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku ketahui orang tersebut dia dengan ghurril muhajjalin. Kelebihan daripada wudu yang ada di tangan dan lebihan yang ada di muka. Itu namanya ghurrul muhajjalin. Besok bersinar, Pak. Lebihannya ini kata Nabi Muhammad besok mengeluarkan cahaya. Bersinar. Yaitu yang tandanya KTP-nya yaitu. Ketika aku lihat kok ada bercahaya, oh berarti sering wudu salat iki. Tapi lek kayak kunang-kunang sampean biar pecah. Saya umat sampean, tapi kok rada redup-redup sampean. Telung watt petang watt iki. Usah tuh sampean, tapi redup sampean. Apa mana gak sholat belas, gak tahu wudu, ketok ya Pak. Saya umat sampean, gak nyala belas itu ya. Tapi saya umat sampean, tapi gak nyala. Gak usah ikut saya dari Nabi Muhammad. Bukan golonganku, falaisa minna. Saman bukan golongan saya. Saman gak ada tanda KTP. Buktinya mana? Tidak ada. Makanya saman harus lebih. Dan berlebihan itu, dilebihi itu gak usah sampai israf. Israf itu berlebihan. Paham ya? Bagaimana Habib? Sedikit saja. Nyetan cukup sudah. Nah, jangan ada orang kan nawaitul sampai sini. Loh, Habib, kan wajib dilebihi. Lah, makanya di sini kah butuhnya ilmu tuh di sini. Berlebihan dilebihkan itu bukan berarti sampai sini enggak. Sedikit saja. Kenapa? Sebab ketika dilebihkan di sini itu siku sudah terbasuh. Alang-alang lah. Kita ini berlebihan kadang. Kayak kaki. Nabi mengatakan dalam syariat nanti ini dikatakan kaki itu
sampai mata kaki, dari ujung sampai mata kaki. Sarungnya dibuka kabeh, Pak. Sampai kelihatan pahanya. Banyak itu. Haram. Dosa, Beb. Dosa. Auratnya ketok ya. Ngono sampean ngomong wong wedok gak kerudungan auratnya ketok. Sama nek kate wudu auratnya dibuka. Sampai pahanya kelihatan sampai. Sarung itu sampai di belakang loh. Apa gunanya? Loh kan takut, Beb. Takut apa sampean? Percikan wudhu, gak najis percikannya wudhu. Pokok diangkat sedikit, ya harus seperti itu. Itu kan sunnah, Beb. Sampean sunnah untuk mengangkat, tapi ketika sampean kelihatan aurat, dosa. Gak oleh. Aurat laki, mabaina surrah, warukbah, antara pusar sampai lutut, atas lutut, aurat lah. Kelihatan, dosa. Lalu apa, Beb? Ditengok, Beb? Sama sing buka kok. Gak didelok ya apa sih? Terus kita mau istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, ya enggak. Makanya kan banyak perempuan yang mengatakan, saya ini buka aurat, Beb, kalau gak seneng ya tuh gak usah dilihat. Ngawur tuh, Pak. Gak boleh sama ngomong seperti itu. Harusnya sampean jogo, tutupono. Ketika sudah ditutup masih dilihat sama orang laki misalnya, itu nggak bener yang laki. Nah ini dibuka, wong lanang, gak didelok. Kendi sama. Waduh ambek kucing tiga iwak teri sama. Pasti dilihat. Hati-hati, nggih, hati-hati. Ya Allah. Yang ketiga, basuh tangan sampai siku sih. Siku, perhatikan nih. Masya Allah, banyak orang yang kurang paham sampai dibuka sampai sini. Tidak usah. Yang keempat, mashu ba'di min basyaratir ra'si aw sya'rih. Yang keempat daripada fardhunya wudu yaitu mengusap ya, bukan membasuh loh ya. Mashu, ngusap. Nggih. Ngusap. Kalau ghusl membasuh, ghuslu itu membasuh. Membasuh itu berarti dikucur, Pak. Paham ya? Berarti air itu sampai mengalir, itu membasuh. Tapi kalau mashu gak mengalir gak apa-apa, pokok basah sedikit tok. Paham ya? Mashu ba'din min basyaratir ra'si, membasuh mengusap sedikit atau sebagian daripada kulit kepala ulama. Au sya'rihi atau rambut. Habib yang dibasuh apa? Terserah sampean, rambut atau kulit kepala. Kulit kepala bagi yang tidak punya rambut. Contohnya orang akro, gundul, ojo botak, gak enak. Ada orang tanya, Habib saya nggak punya rambut, Beb. Alus, gilap. Banyak mikir, Beb. Sampai brodol kabeh. Gak ono, siji gak ono. Tak obati kemiri apa tetep, Beb. Gila, Beb. Nggih. Bagaimana, Beb? Kan gak ada rambut. Nah, ini pendapatnya. Dibasuh kulit kepala. Loh, jari Nabi, jari ulama harus membasuh rambut. Saya gak punya rambut. Kepala. Yang punya rambut, ya rambut saja. Jadi diusap ngeten, Pak. Berapa kali? 3 kali. Oh. Habib rambut yang mana? Rambut yang di area kepala. Rambut yang wedok kadang kan sampe ngene. Dawa nggih. Terus sama adem-adem nawaitul wudu'a. Rambut pucuke tok dicekel. Kan angel wong wedok. Rambut yang di sini, Bu nggih. Ada ulama mengatakan yang dikatakan rambut kepala itu dari ujung sini sampai sini, alis. Paham ya? Jadi saman boleh, Bu, enggak langsung gini. Rambut saman kan dawa. Dawa nang grembol apa di dawa nang apa jenenge? Di bahasa Jawane apa? Di grembol. Siapa tahu? Di krembiak. Dia mana? Enggak usah. Kalau saman kan biasa di karet iki, diparingin apa? Pita apa yo, di ngenekno. Saman lepas wis. Misale pas kabeh dawane gini. Yang ada di
Ya sini, sama kok gak apa-apa. Boleh. Masih di sini. Sing gak oleh iku nang ngisor, Pak. Sudah melebihi daripada alis. Awet turu. Kok takoki bojone, "Dek, kok ning kono?" Adem yo. Sing oleh wis ngaji kok. Oh iya lali. Nggih. Ada di but. Nah, ojo sampai wong wedok elek. Wong wedok sayu-ayu ini terus mahkota perempuan itu ada di rambut. Makanya rambut kudu di apikno. Nggih, diapikno. Kate dicukur, ojo cukur model lah lanang yu. Ngomong ning bojone, "Mas, rambutku tak dawokno apa?" "Ya apa?" "Saman sak bau apik, Dik." "Oh, sak bau. Cukur yu. Kene tak cukur dhewe." Tinggal nyukur ae. Enggak usah ning barbershop lah. Kok kalau suami izinkan buat kecantikan diri. Kalau suami izinkan, "Mas, saya mau cukur." Enaknya sak piro? Sak bau. "Saya mau ke salon ya." Iya. Dengan catatan salon khusus perempuan. Enggak usah status, Bu. Cukur, guys. Alah. Oh, ya Allah. Wedok. Koncone takon, "Cukur di mana?" "Di salon ini." Meluncur gitu. Allah. Ya Allah. Jadi seperti itu, Bu, nggih. Pak, nggih, hati-hati nggih. Jadi rambutnya seperti itu. Rambut sedikit basahi. Kalau Imam Syafi'i rambut cukup 2 helai, 3 helai cukup sudah. Tapi Imam Malik sampean wajib dibasuh semua. Makanya sampean kalau umroh atau haji, nggih, sampean ikut Imam Malik biasanya. Imam Malik. Tak dongakno sampean iso umroh haji. Bulan Agustus wek kaya. Promosi pisan ya. Nggih. Masya Allah. Kalau kita umroh haji, kita kembali ke sana sebab kalau kita mau pakai Imam Syafi'i boleh saja, tapi sampean capek nanti, Pak. Kenapa? Orang umroh haji itu kita nanti kadang bersentuhan sama orang perempuan atau lain jenis. Ketika kita bersentuhan, Syafi'i wudu lagi sampean. Wudu lagi ketika tawaf, wudu mana? Akhirnya terkadang ada ulama mengatakan untuk sekarang kita menggunakan Imam Malik. Sehingga ketika Imam Malik bersentuhan sama perempuan enggak sengaja, teruskan saja tidak apa-apa. Ketika misalnya sentuh, itu kadang ngawur, waduh. Makanya sampean tak dongakno umroh nggih. Tak dongakno sak keluarga umroh sama. Anake, bojone, nggih. Niat ae, enggak ana rezekine. Niat banyak sholawat, mangke dipanggil sama Allah Subhanahu taala. Lah ketika sampai pakai Imam Malik, nanti ketika wudu enggak boleh cuma disentuh gini saja. Kenapa? Imam Malik basahi kabeh, Pak. Yang perempuan juga basahi semuanya. Paham ya? Oh, jadi dicampur dosa sampean. Mencampur adukkan mazhab boleh. Oh, enggak boleh. Zakatnya pakai Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i zakatnya. Imam Malik rada berat sampean. Imam Malik kabeh dizakati. Duwe klambi akeh zakati, duwe iki dizakati. Ojo pilih sampean. Sampean campur adukkan. Oh, menurut wudu Imam Syafi'i enak, Imam Syafi'i wudu'e enggak pati berat. Imam Malik berat, Pak. Kabeh kudu dibasahi mesti kabeh. Dalam masalah wudu dipilih-pilih enggak boleh. Nah, kalau seperti itu boleh kita seperti. Makanya kita butuh ilmu, Pak. Seperti kita nanti ketika umroh, ketika haji di pesawat mau sholat, bagaimana caranya? Tayamum. Di pesawat air ada, tapi tidak mencukupi untuk penumpang. Bagaimana? Tayamum. Kalau punya ilmunya tayamum.
Kalau nggak punya, nanti bingung, nanti aja sholatnya dikodok, kan dikodok lah. Nggih. Jamak kosor dengan tayamum. Gak iso tayamum, Beb, makanya ngaji. Harus bisa tayamum sampean. Ilmu nih nanti dipakai tayamum. Gak apa-apa. Loh, tayamum debunya di mana? Imam Malik lagi. Setiap apapun yang ada di atas bumi, kata Imam Malik, bisa dibuat tayamum. Mau enak. Gak usah nggawa debu sampean. Engko terus nggawa debu sak kerastik. Diamuk sampean. Buat apa? Tayamum. Wah, makanya kudu ngaji. Bagaimana Beb? Ya semua yang pesawat boleh. Sama nyenang boyoke koncone boleh. Mas nyenang boyoke Mas gawe tayamum. Gak apa-apa. Boleh. Paham ya? Nggih, boyoke pramugari. Gak apa-apa. Berat itu. Milih. Gak boleh. Ya Allah. Ilmu butuh sama ilmu. Rambut. Kalau dia botak nggak punya rambut, cukup kepala, kulit daripada kepala. Kalau punya rambut Habib, ya rambutnya saja. Imam Syafi'i ya enak lah, cukup sudah. Makanya perempuan kalau mau wudhu misalnya, takut kelihatan auratnya. Oh ya Allah, kelihatan aurat ini mahal aurat saya. Perempuan kan gitu ya. Satu saja besok jadi hukuman dia di neraka Allah. Astagfirullah, rapat. Ketika banyak laki ikhtilat, laki perempuan campur, ya bepergian, tutup saja sedikit, sekiranya rambut tidak bisa, cukup, hati-hati tapi buka sedikit, ketika sampai rambut, gak usah dibuka kerudungnya, dikepusi tok, pokok ngeresep, cukup, kayak songkok saya ini, cukup, kayak orang pakai imamah, ya, orang pakai imamah itu biasanya nggak dilepas, ketika mau dilepas nanti pakai lagi. Akhirnya bagaimana? Kadang nggak dilepas, cuma dikepusi atasnya tok songkoke. Nek songkoke kayak saya, nek songkoke kandel kayak jenengan ini resep itu. Kayak punya saya resep masih nyeten tok resep. Cukup Beb, cukup. Gak apa-apa. Pakai kerudung Beb, nyeten tok. Pakai mukena ngeten cukup. Tapi lagi gak izin zaman kene basah nggih. Loh, cukup, masalah cukup, enggak apa-apa. Itu yang ke berapa? Yang keempat. Yang kelima, ghaslur rijlain ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki, ini sampai mata kaki. Mata kaki itu yang mana? Apa? Bahasa Jawa apa? Folok. Bahasa Jawa apa? Polok. Polok lah. Mata kaki. Nggih. Jadi wajibnya itu dari bawah sampai mata kaki tok, Bu. Lah, dilebihi sedikit. Oh. Makanya orang laki kalau wudu ojo sampai dibuka, tak praktek lho, Pak. Itu, Pak. Praktek lho ya. Iki kan cukup nih. Mosok kudu ngene sampe. Ketok pahane apa? Ikan cukup sudah tuh. Dari sini sampai mata kaki wajibnya. Nah, ulama mengatakan dilebih sedikit. Tuh. Sampai kaki. Gak usah sampai kene-kene, gak apa. Dan yang ada di anggota tubuh, yang ada di anggota wudu itu wajib dibasuh. Mohon maaf, kadang ada seseorang punya jari lebih daripada 5. Wajib dibasuh, wajib. Ada daging tumbuh panjang, wajib. Nawaitul wudu'an. Iya wajib, Pak. Erongnya dawa, Beb, wajib nawaitul. Wajib. Ngeten, Mbak, nawaitul wudu'an. Kupingnya panjang, Beb, wajib. Pokok yang ada di anggota tubuh, yang ada anggota wudu, wajib untuk dibasuh. Kaki juga seperti itu. Wajib. Hati-hati. Kaki itu jarang diperhatikan loh. Makanya ulama dulu itu
Kalau basuh kaki ngeten, Pak. Nggih. Bil khinsir ya. Fil khinsir ilal khinsir. Ulama ngasih ngasih cara kalau kita mau basuh itu dengan apa ini? Kelingking. Ya, dimulai dari kelingking sebelah kanan, kemudian akhir kelingking sebelah kiri. Jadi gini, Pak, slide. Tuh. Ngeten lho, Pak. Wedoke gak ketok. Aturannya nggak ini. Kanan. Bil khinsir ya dengan jari kelingking dimulai dari kelingking ilal khinsir sampai kelingking. Saman ngene gak apa-apa. Cuman aturannya Nabi ngajarkan seperti ini. Istimewa. Nggih, besok sampean langsung dipraktekno. Jadi gak lah lali. Nggih. Loh, Nabi ngajari seperti itu. Telinga juga diajari sama ulama. Kalau telinga ketika rambut seperti ini, Pak, diajari sama ulama. Tangan dua. Balik. Jempol ditaruh ada di pelipis, kemudian dari depan tarik ke belakang, seret. Sudah, tarik lagi, seret. Gunanya apa? Beno sampean gak ngeluan, mikirin dunyo ini. Itu kalau rambutnya tidak panjang. Lek rambutnya panjang gak disyariatkan seperti itu. Kalau rambutnya pendek disunahkan. Kayak saya ini kan pendek. Jenengan ini pendek kabeh. Ibu-ibu ini kan mungkin panjang-panjang, enggak usah. Ibu cuma khusus ngeten tok. Tapi kalau rambutnya pendek kayak kita, ngeten, seret. Balik lagi. Yang jalan ini ya, yang jalan ini ya. Ini tok, gini. Ngeten. Tuh. Ini tetap di pelipis. Balik lagi sampai belakang, balik lagi, seret. Kalau rambutnya panjang sama ke belakang enggak apa-apa. Balik imrene awur-awuran sama. Sehingga tidak disyaratkan. Telinga itu sunah dibasuh ketika satu sunah nggih dibasuh berbarengan dengan wajah. Berapa kali? Tiga. Kemudian sunah dibasuh ngeten, Mas. 3 kali. Ini air. Berikutnya sunah gini. Nggih. Nabi yang ngajari. Pakai kelingking. Oh. Ojo jempol kegeden. Nggih. Enggak masalah. Itu diajari oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang keenam at-tartib. Tertib, berurutan. Beb, kalau ada orang wudu Habib diloncat-loncat pengen bikin ajaran dewe ya gak sah. Nawaitul wudu'a pertama basuh wajah, ini sikil dhisik, nawaitul wudu'a atau tangan dhisik, gak sah. Ini tentang wudu. Ada pertanyaan bab wudu? Ada pertanyaan? Habib, bagaimana hukumnya orang wudhu dengan makan, Habib? Maksudnya makan itu ngecap, mamper bukan mangan ngene gak iso, Pak. Bagaimana hukumnya orang berwudhu tapi mulutnya ada makanan? Bagaimana? Boleh apa enggak, Pak? Boleh apa enggak, Bu? Bu? Boleh apa enggak, Bu? Nggak boleh ya? Setuju? Nggak boleh? Ya, saya masih nyari saya ini. Sama sudah ngomong nggak boleh ya. Boleh apa enggak, Bu? Nggak boleh ya? Ya. Hukum orang wudhu sambil mengunyah ada makanan itu hukumnya makruh. Makruh itu dilakukan nggak apa-apa. Ditinggalkan dapat
pahala. Saman kepengin dapat pahala apa enggak dapat pahala? Senang mana sampean? Dikasih pahala sama Allah sama enggak? Kasih pahala. Terus gimana Habib? Ya sama keluarkan dulu. Habis keluarkan setelah wudu dimakan lagi. Permen. Pas mau wudu ditaruh. Habis wudu dimakan lagi. Makruh. Makruh. Hukumnya makruh wudu sambil makan. Lebih baik dilepas kemudian kumur baru wudu. Kemudian makruh juga wudu dengan berbicara, ngomong. Kelenti kan? Gimana Iya, belum laku. Belum laku. Karena gimana pengajian? Ya itu rutinan insyaallah. Jadi umroh kan? Insyaallah. Pokoknya berbicara tentang apapun hukumnya makruh. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Lanjut ya. Disunahkan, Pak. Nggih, disunahkan sebelum wudu diantaranya sunnah daripada wudu sebelumnya diantaranya menggunakan siwak. Mana siwak sampean? Kalau itu siwak. Siwak. Nabi itu tidak pernah melepas siwak. Siti Fatimah nggak pernah melepas siwak. Siti Aisyah nggak pernah melepas siwak. Semua santri-santri Nabi, sahabat nggak pernah lepas siwak. Sampean nggak pernah megang siwak. Siwak, Pak. Siwak. Jadi sunnah itu kalau kita mau wudu, sunnah untuk pakai siwak. Nggih. Sampeyan ojo beli siwak to, pakaian, Pak. Senengane tuku wae. Ditaruh sekali sampai jamuran gak tinggal maneh. Nggih, Bu. Nggih. Beli sampean, berapa harganya? 10.000 paling. Berapa Pak Nggih, Pak? Oh, 5.000 malah. Turun berarti. Tuh, 5.000. Siwakan sampean. Nabi ngajari siwak. Siwak itu hebat, Bu. Siwak itu menurut bahasa adalku, menggosok. Setiap orang yang gosok namanya siwak. Sampeyan kata apa? Gosok jeding nyiwaki jeding. Kata apa sampean? Gosok kelambi nyiwaki kelambi. Siwak menurut bahasa. Menurut syariat dalkul asnan wa ma hawalaiha bikulli syai'in khasin. Menggosok gigi dan sekitar gigi bisyai'in khasin dengan sesuatu yang kasar. Makanya sampean kalau nggak punya siwak ketika mau sholat gosokan dengan sesuatu yang kasar, apapun mau kasar. Yang halus nggak boleh. Marmer nggak boleh, sama punya marmer panjang, keramik halus nggak boleh, Pak. Bawa kasar. Apa kasar? Baju. Niat nawaitu anastaka sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat bersiap sunnah karena Allah Ta'ala. Makanya ada ulama kalau nggak pakai siwak pas lupa ya. Kalau saman kan lupa terus. Pas lupa nyari nggak ada siwak. Itu saman boleh pakai baju siwakan. Dipakai boleh, kasar. Paham ya? Tapi sama siwakan yang sudah di luar, pakai baju di dalam gini, diajarkan sama ulama. Jadi kepuse basahnya di dalam. Kalau di sini belentong-belentong sana. Bisa kuning-kuning. Paham? Nah, Beb, saya nggak punya Beb kayu Beb. Ya terserah sampe. Kayu yang paling afdhal nanti disebutkan di sini, ada kayu arok. Ada kayu zaitun. Nanti disebutkan. Habib kalau pakai tangan, Beb. Tangan ini kasar apa halus, Bu? Pak. Tangan ini kasar. Nggih. Sehingga kasar ini masuk halus. Kasar, mana wong lanang sampean. Ono kapalan.
kuning-kuning ini Pak. Ini kasar. Sehingga sampean itu boleh pakai jarinya orang lain, bukan jari sama. Iya. Kalau sampean mau pakai jari, boleh, tapi bukan jarinya sendiri. Pinjem jarinya orang lain. Loh iya, itu syariat. Di sini nanti kelihatan orang yang dermawan sama enggaknya, Bu. Pahala besar. Soli, belum pakai siwak. Mas, pinjem Mas. Apa? Jarinya. Kalau sampean paham, ya bismillah. Nah. Iya. Kalau sampean mau pahala, bukan dipinjemi malah nawari. Mbak siwak? Enggak, tangan saya aja. Ini yang sini. Ayo, krek. Allah. Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah wa fi riwayatin 'inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, enggak memberatkan seandainya, akan aku perintahkan bagi umatku untuk menggunakan siwak setiap mau wudu. Kok saking memberatkan? Seandainya enggak memberatkan, tak wajib no. Subhanallah, Nabi masih rahmat kepada kita. Hebat. As-siwak madharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. Makanya orang itu kalau siwakan omongannya enak, Pak. Abape wangi, Bu. Siwak. Saman sikat gigi terus siwak. Nabi ngajarkan siwak. Siwak itu mensucikan, madharah, membersihkan, mensucikan fam. Kayak orang yang siwakan tuh bersih. Tapi ini sunnah untuk juga ketika saman mau pakai bukan dipakai tok. Nggih, dibersihkan ketika setelah pakai seperti ini sama rendam, dicuci sunnah. Sama nggut tok 2 tahun, jadi fosil Cuci sedikit, ujungnya sunnah untuk dikasih air. Nabi ngajarkan. Insyaallah. Beb saya minjem siwak, Beb. Gak usah ya, Mak. Lopo nyenang-nyenang. Anu Beb joinan kalih istri, gak usah. Lah opo join-join Bang. Tuku ho 5.000 ya. Iki siwak niki Pak Bu lek gak ilang sampean tahunan. Penyakitnya siwak itu enteke ilang, Pak. Ilang selesai. Bahkan guru saya itu ngomong kalau sampean punya siwak itu Pak Bu hilang, itu katanya disembunyikan sama setan. Dijukuk. Karena beli banyak entek ya. Hilang, dijukuk setan, kesingsal. As-siwak madharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut. 2, mardhatun lirrabb. Allah senang. Allah, saman siwakan Allah senang. Saman mendapatkan cinta Allah, ridhonya Allah, relanya Allah. Dunia akhirat, Pak, saman diberikan keenakan oleh Allah. Siwak tok padahal, belum yang lain. Tapi nyatanya berat. Padahal HP ku berat loh ya. Kok zaman gowon yang gitu. Iki ya enteng gak ono sing duwe sampeyan. Ya Allah. Wa majlatun lil basar. Siwak itu bisa mempertajam daripada pandangan. Nabi yang dawuh, kurang percaya kita. Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaah bi ghairi siwak. 2 rakaat Pak, salat sunnah dengan siwak. Saya salat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar, kata Nabi Muhammad, lebih afdol, lebih utama, lebih bagus daripada orang sholat tanpa siwak 70 rakaat. Pak GK 70 rakaat. Kesel nggak? 70 rakaat sama kesel nggak? Kesel. Tarawih 20 rakaat gamringet sampean. Ini 70 rakaat Pak GK sholat, gak siwakan. Allahu Akbar sunnah. Saya 2 rakaat tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai siwak. Alhamdulillah. Berapa rakaat Pak? Baru Beb 60. Capek nemen Beb. Setelah salam Pak GK 70 jari Nabi masih afdolan Abdurrahman. Hebat. Siwak.
Sama kalau pakai siwak nilainya lebih hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Pun diajari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hebat Pak. Nanti besok dibaca faedahnya siwak. Banyak Pak. Luar biasa. Diajari sama ulama bahwasanya kita megang siwak itu seperti ini Pak. Megangnya bisa sama. Bisa. Ngeten megangnya. Jadi enggak ngene sama. Enggak ngene, ngeten. Jadi yang belakang itu di atasnya kelingking, kemudian ini dipegang ini. Sikat sudah. Satu, diajari Nabi ke atas ke bawah. Bisa pertama angka 8 diwalik dari atas. Ke kanan ke kiri. 3 kali. Sudah? 3 kali melet 3 kali. Paham? Sampeyan gak nggo siwak. Sesuk nggo siwak ya. Praktek sekali ya. Sungguhan. Sampeyan kalau umroh pasti oleh-olehnya siwak. Tak dongano muga-muga umroh sampeyan. Amin. Paham ya? Kedua caranya. Bukan angka 8, tapi ke kanan 3 kali, ke kiri 3. 1, 2, 3. 2, 3. Kiri 1, 2, 3. Melet. Nah, 3 kali. Sama kalau kepengen anaknya fasih baca Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Londo dan bahasa-bahasa yang lain, setiap pagi sampean suruh melet, sampean gosok pakai siwak 3 kali. 1, 2, 3. Fasih. Ngomongnya bahasa Madura, fasih. Bermacong, berma, saya, panyaman, karetan, enak. Bahasa Indonesia, enak Pak. Semen kalau ada orang mau meninggal, mau nazak, kasih siwak, suruh melet. Nabi itu sampai mau meninggal beliau siwakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pegangnya gini. Yang paling afdol siwak. Paling afdol gini. Lebih besar daripada kelingking. Lebih besar. Lebih kecil dari jempol. Kemudian panjangnya lebih panjang dari 4 jari. Afdolnya. Beb, seandainya Beb ada saya punya siwak segini, kan ada orang punya siwak. Ya gak apa-apa. Ada orang punya siwak besar-besar tuh. Bunyi sampai klotok. Sampai makai kadang berdarah. Saking gede. Enggak apa-apa, boleh. Dan disunahkan ujungnya untuk dihaluskan, dicokot sih. Jadi seperti sikat gigi itu. Jadi enggak loro. Enggak ganggu sebelahnya. Saman kalau ini muni klotok. Wong mesti delok. Mangan pahala. Tapi kalau sama nalusi enggak bunyi. Orang enggak lihat Mas. Enggak bunyi. Jadi itu ilmu, Pak. Itu. Ilmu. Paham ya? Yang pertama, paling afdolnya kayu yang dibuat siwakan, 1 kayu arok. Ya, Pak GK itu kayu arok. Warnanya apa? Coklat, putih. Kok oranye warnanya? Wah, itu arok. Paling afdol. Yang kedua, thumma jaridin nakhl. Kemudian adalah kayu apa ini? Tidak ada ini. Kayu yang ada di Arab ini jarang dipakai. Yang ketiga, thumma audiz zaitun. Kemudian kayu zaitun. Watini wazaitun. Ini kayu zaitun. Yang saya pakai ini zaitun. Keras ini. Warnanya agak coklat. Dudu asem loh ngawur ini.
kayu zaitun. Tidak apa-apa, boleh. Kalau kayu arok agak rapuh, kalau zaitun agak keras. Tapi ini rasanya pahit, Pak. Tidak masalah. Kemudian yang terakhir adalah kayu-kayu yang lain, terserah sampean sudah. Kayu jambu, Beb, tak apa-apa. Asem, Beb, boleh. Kayu pring, Beb. Jati boleh, boleh. Pokok gak izin ngoten. Pokoknya ndablek kok gak izin ngoten. Delok kelada kayu jati. Bambu, Beb, enggak apa-apa. Gak susuran teman. Kayu kelapa, Beb. Wah. Aduh. Loro kabeh. Nggih, enggak apa-apa. Daripada sampean enggak pakai siwak. Itu hebatnya siwak, Pak. Besok ya. Besok siwak. Wah, 5 beliau sampean, Pak. Beliau besok digawa praktek nganggo siwak. Insyaallah biar hidup tambah berkah. Siwak makruh dimut. Teng orang ini ngawur. Jare lek didekek nang ngene lidah jare fase dimut ae. Kayak wong inang. Makruh gak oleh. Paham ya? Wallahu alam. Ada pertanyaan? Bu? Enggak ada. Paham kabeh ya? Katoke paham sampe sampeyan iki. Delok wajahe paham. Alhamdulillah. Yang laki paham semua ya? Nggih. Makan besar. Ketika mau sholat. Bagaimana Habib hukumnya ketika kita mau sholat, sudah punya wudu, kemudian ada rawon, atau soto, atau nasi tempong, sikat. Nggih. Setelah Habib, setelah habis makan, ternyata mau sholat. Nah, apakah kita wajib wudu lagi atau bagaimana Habib? Makan itu bukan perkara yang membatalkan wudu. Jadi kalau sampean makan terus sholat boleh. Tanpa kumur tidak apa-apa. Tapi lebih bagus kumur. Sebab apa? Setelah makan langsung sholat itu hukumnya makruh. Makanya disunahkan untuk berkumur. Setelah makan mari entek kepedisan sholifat. Rupanya tempongnya perumahan pedes. Tempongan. Perumahan apa nih? Azhar. Perempuan bunga residen. Pedes-pedes, Bu. Pas marek mangan, Allahu Akbar, komat. Cepat-cepat komat. Allahu Akbar, tempongan durung belum cuci muka, belum kumur, belum apa, lari di masjid Mushola Azhar. Sholifat malam, Allahu Akbar. Boleh, Bu. Boleh, tidak apa-apa. Tapi makruh. Lebih bagus kalau mau berpahala semen kumur. Gunanya kumur apa? Untuk menghilangkan satu bau yang ada di mulut. Yang kedua sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Makanya kan makruh, Pak. Ketika sama sholat itu sama ngetokno selilit itu enggak oleh. Sholifon. Allahu Akbar. Rawon rupane. Rawone ono sing nyelip daging. Rawon daging, Bu, duduk rawon tahu ngawur sama. Kayak tahu gak nyantol daging. Oh, perumahan bunga sama daging asli. Nek ning kono saya pernah, Bu. Rawon manis sampai tahu. Allah, mari Beb jadi. Tak buka seret endi daginge. Isine manis sampai tahu. Allah, ya tak pangan saya. Rawon tahu. Buru roh rawon. Perumahan niku. Tapi mboten di kene daging, Bu. Isu-isu tapi ya isu. Kayak bengi gak ono. Tak dimakan. Pas nyantol, makanya Nabi ngajarkan kumur. Supaya apa? Sisa makanan itu keluar. Kalau nggak keluar sampean makruh, Pak. Allahu Akbar. Pernah sampean? Saya pernah kok sholat di mana itu? Makmum.
Gak marek-marek. Rupane ono dagingnya nyangkut. Nggih, paham nggih? Paham? Bab rawon niku. Pun nggih. Terakhir. Bersiwak. Taruh di langit-langit. Tidak apa-apa, boleh saja. Ya bisa. Tapi kalau ditaruh di langit itu takut sama melekok, Bu. Al melekok, lek kuat tidak apa. Ya memang cara itu banyak, boleh. Paham ya? Makanya saya katakan tadi ada ke kanan 3 kali, kiri 3 kali, terus tengah, lidah tok boleh. Kalau saman ke atas, lek kuat gak apa-apa. Cuman ketika di lidah itu untuk menfasihkan. Kalau di langit-langit itu gunanya juga ya kepengen mardotul nifan, kepengen dibersihkan. Cuman lek lanang paling dikira masuk angin, lek wedok meteng ta gitu ya. Apa ngidam mana niku? Kaya wis tuwek tapi kok ngidam gitu ya. Paham ya? Tidak apa-apa, makanya riwayat banyak. Kita ini kan ilmu banyak, luas, ilmu ini luas. Ya, ketika sama pakai dua-duanya nggak apa-apa, agak kesuwen. Nah, kalau saya pakai satu tok, dua-duanya hebat, agak kesuwen. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.